Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense biasanya digunakan untuk menyebutkan kejadian atau di waktu yang telah lampau atau di masa lalu. Misalkan kemarin, tadi pagi, kemarin malam, gitu, bulan lalu, itu biasanya kita menggunakan simple past tense untuk menunjukkan kejadian tersebut. Untuk materi kali ini kita akan memasuki chapter baru. Silahkan dibuka buku paketnya. Kita akan belajar di halaman 141. Silahkan dibuka di halaman 41, ada chapter 10 di sini. Ada judulnya When I Was Child. Jadi ketika saya masih kecil, masih anak-anak, masih bayi. Nah, ini berarti kan menyebutkan kejadian yang telah lampau. When I was child, ketika saya masih kecil, masih anak-anak, itu kan berarti telah lampau, telah terjadi. Makanya kita menggunakan simple past tense. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita di sini akan mempelajari, we will learn. Di sini akan mempelajari to communicate states and event in the past in order to share information with others. Di sini kita akan mempelajari state and event in the past, di masa lampau, untuk mempelajari kejadian-kejadian di masa lampau yang telah terjadi. Nah, kita buka halaman selanjutnya. Di sini ada sebuah monolog ya yang dibacakan oleh seseorang. Sekarang kita lihat. Nah, di halaman 142 ada sebuah monolog, ada juga dialog di sini. Di sini menyebutkan atau menceritakan pengalaman dia ketika dia masih kecil. Misalkan, this is me when I was a baby. Ini adalah saya ketika saya masih bayi. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Nah, saya dulunya itu I was, itu kan dulunya, tadinya I am kalau yang present. I was 3.4, saya hanya 3,4 kilogram and 52 cm, dan hanya 52 cm tingginya. Now, nah ini baru now. Kalau now itu berarti kan sekarang. Kalau ini kan dulu ya. Nah, di sini now I am. Baru di sini to be-nya am. I am 50 kg. Sekarang saya 50 kg. Berarti saya 50 kg dan 150 cm dan 150 cm tingginya. I was bald. Karena di sini pakai was, I was bald. Berarti kan tadinya kalau was itu menyebutkan past tense. I was bald. Saya dulunya tidak ada rambutnya. I had no hair. Now, ini baru now sekarang. Now I have long hair. Karena di sini have berarti kan sekarang. Berarti saya sekarang punya rambut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan Bapak jelaskan apa itu simple past tense. Ini silahkan kalian pelajari dulu. Kalau misalkan dibaca-baca dulu. Kalau misalkan ada kosakata yang sulit, silahkan kalian tulis kosakatanya. Lalu kalian cari tahu artinya dalam kamus, biar kalian bisa memahami apa sih yang diceritakan dalam teks tersebut. Jadi dalam teks ini menceritakan pengalaman yang lalu dan juga yang sekarang dibandingkan dengan yang sekarang. Sama di halaman 143 juga. Teks ini sama. Silahkan kalian pelajari. Sama halaman 144. Nah, selanjutnya Bapak akan menerangkan apa itu simple past tense ya. Kalian boleh pelajari. Kalau udah dipelajari, nanti dipelajari lah. Ini kita skip aja dulu ke halaman 148. Nah, di sini ada beberapa daftar verb. Apa sih verb, masih ingat nggak? Kata kerja ya. Jadi di sini ada beberapa kata kerja. Ada kata, nanti akan Bapak jelaskan di sini, Bapak tulis. Jadi kalau yang namanya kan kemarin kita belajar simple present tense nih. Simple present tense itu kan ada kalimat nominal ya. Ada kalimat verbal. Masih ingat gak apa itu kalimat nominal, apa itu kalimat verbal? Kalau kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya itu, tahu kan predikat? Kalau predikat kan kalimat itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ini untuk membentuk kalimat ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu bisa saya, kamu, dia, mereka, atau I, you, we, they, he, she kalau dalam bahasa Inggris. Predikat ini penyebut. Predikat itu bisa berupa verb, kata kerja. Kalau verbal, kalau nominal ini menggunakan to be. Jadi kalau dalam kalimat nominal, predikatnya itu menggunakan to be penyebutnya. To be-nya itu ada apa aja sih? To be itu kan ada am, is,
sama are, ya tergantung subjeknya apa. Tetapi kalau dalam ini kan untuk simple present tense nih, am, is, are. Kalau dalam simple past tense to be-nya itu berubah. Tadinya am sama is di sini jadi was. Tadinya are jadi were. Nah, ini berarti kita tidak pakai lagi yang ini. Kalau untuk simple past tense, kenapa sih? Karena kita menggunakan was sama were, telah artinya. Jadi telah apa? Misalkan I am 8th grade of SMPN 3 Kuningan. Saya kelas 8 di SMPN 3 Kuningan. 1 years ago I was 7th grade. Yang 1 tahun yang lalu saya kelas 7. Jadi pakai was, bukan pakai am lagi kayak gitu. Terus selanjutnya ini untuk nominal menggunakan to be predikatnya. Untuk kalimat verbal itu predikatnya menggunakan verb. Apa itu verb? Kata kerja. Kata kerja itu banyak ya, pokoknya yang melakukan aktivitas, membaca, menulis, bermain, menari, bernyanyi, itu semuanya verb kata kerja karena melakukan aktivitas ya. Nah, di sini karena pembahasannya banyak ya, ada nominal, ada verbal, Bapak akan bahas satu persatu. Jadi kita akan membahas kalimat nominal dulu. Nah, dalam kalimat nominal itu menggunakan predikatnya menggunakan to be. To be-nya itu bukan am, bukan is, bukan are, tapi yang kita gunakan untuk simple past tense adalah was sama were. Nah, ini yang akan kita gunakan. Misalkan kayak gini, kita lihat di buku paket halaman 148 ada ya, silahkan kalian pelajari. Ada is, untuk presentnya ini. Present itu kan berarti yang sekarang, kalau past yang lampau ya. Adanya is jadi was, am jadi was, are jadi were. Itu maksudnya untuk past tense. Misalkan ada kalimatnya kayak gini. Bukunya ada di meja gitu tadi pagi, tapi sekarang ada di lantai. Misalkan di sini contohnya the book was on the table. The book, kelihatan nggak ini? The book titik-titik on the table this morning. Bukunya berada di meja tadi pagi, gitu kan? Tadi pagi ya, berarti kan sudah terlewat. The book titik-titik on the floor now. Bukunya berada di lantai sekarang, berarti yang sekarang ya. Nah, ini itu kan ini ya subjeknya ya. Nah, ini berarti kan di sini kita menggunakan to be karena ini kalimat nominal. Berarti to be-nya itu the book. Kalau misalkan yang past tense, karena ini past tense this morning, kita menggunakan karena ini singular satu ya the book, berarti menggunakan tadinya kan is, kalau yang singular berarti menggunakan was. The book was on the table this morning. Bukunya ada di meja tadi pagi. Tetapi karena ini ada kata now, berarti sekarang. Kalau sekarang to be-nya itu kembali lagi ke present. Berarti kalau singular, berarti di sini kata benda singular itu pakai is. The book is on the floor now. Itu perbedaannya kalau misalkan yang past tense sama present tense. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, selanjutnya lagi Bapak akan kasih contoh lagi. Misalkan ini untuk yang contoh satu ya. Contoh kedua lagi. Contoh yang kedua. Misalkan saya kemarin bahagia, tetapi sekarang saya sedih. Nah, misalkan itu kan beda dua waktu ya. Ada waktu sekarang, ada waktu kemarin. Berarti kita menggunakan I titik-titik
I titik very happy yesterday. Saya sangat bahagia kemarin. Saya sedih sekarang. Berarti di sini kalau misalkan I, to be-nya itu kan tadinya kalau present itu am, I am. Berarti kalau am, lihat lagi tadi di buku paket halaman 148, kalau tadinya am itu jadi was. Jadi di sini I was very happy yesterday. Sini kembali ke am. I am sad now. Saya sekarang merasa sedih. Nah, itu beberapa contoh untuk kalimat simple past tense dalam bentuk nominal. Karena kan ada bentuk nominal sama verbal. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas nominal dulu, baru di pertemuan selanjutnya nanti mungkin kita akan belajar untuk membahas kalimat verbal dalam bentuk simple past tense. Untuk dua kalimat ini kalian nanti boleh tulis ya untuk pembelajaran di rumah. Nah, selanjutnya untuk pemahaman kalian, coba kalian buat kalimat nominal bentuk simple past tense 3 kalimat yang menggunakan nominal. Ingat ya, nominal bukan verbal. Jadi kalau nominal itu pakai to be. Subjeknya apa, to be-nya apa. Itu dalam bentuk past tense dan juga present kayak gini. Jadi yang pertamanya itu past tense, ini past. Selanjutnya ini present. Kayak gini, misalkan the book was on the table this morning, the book is on the floor now. Kayak gitu, nanti kalian buat tugasnya seperti itu. Misalkan saya sekarang saya kemarin saya tahun lalu kelas 7, sekarang saya kelas 8. Kayak gitu. Silahkan sekalian buat kalimat dalam bahasa Inggris 3 kalimat saja seperti biasa. Selanjutnya tugasnya silahkan kalian fotokan di dalam buku tulis, dalam bentuk foto kirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak. Bagi yang mengikuti pembelajaran secara daring, silahkan kalian tuliskan nama sama kelas di dalam kolom komentar untuk Bapak isi absen nanti di absen manual di absennya. Berarti kalian mengikuti pembelajaran daring secara online. Jadi tugasnya silahkan seperti biasa kirimkan melalui platform WhatsApp. Untuk misalkan ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan di grup WhatsApp yang sudah kita buat sebelumnya. Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.